kembali cara-cara. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mencari ataupun melihat apakah data yang kita miliki dalam suatu penelitian atau data observasi kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, biasanya ini dilakukan hanya pada data yang n kurang dari 30, karena untuk yang n atau data atau observasi yang lebih dari 30, menurut jumhur atau mayoritas peneliti itu bisa dikatakan normal, jadi tidak diwajibkan untuk melakukan uji normalitas. Oke, langsung aja kita menuju ke softwarenya, software FWIS 10. Nah, ini saya pakai software FWIS 10. Kita buka. Oke, langsung kita ke ini, file baru atau file baru. Kita lihat jenis datanya, teman-teman, apakah dia regular frequency. Nah, ini untuk data seperti data gini ya, yang data perusahaan yang sekunder, data sekunder. Nah, biasanya yang sifatnya time series. Nah, unstructured nih yang sifatnya primer, data primer gitu ya. Dan balance panel atau panel, ini data panel, hubungan antara data time series dan juga cross section. Di sini punya saya lebih cenderung ke time series, tapi bisa juga lebih cenderung ke panel, tapi juga bisa di time series. Nah, di sini mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Ini number of cross sectionnya. Nah, ini jumlah observasi. Oke. Nah, tadi yang annual ya, tadi project date tahun. Nah, ini udah. Nah, terus kita langsung pakai cara cepat aja untuk masukkan data-datanya. Kita klik quick, terus enter group atau series. Nah, tampil ini adalah jumlah observasi kita, dan 1122 ini adalah jumlah tahunnya. Oke. Kita cari ini datanya. Sini ada 4 variabel independen. Kita copy. Oh, ini seharusnya yang pakai data indeksnya, maksudnya yang istilahnya ini atau nama variabelnya ada, biar lebih memudahkan kita. Ini sebenarnya ada, cuman dia tipenya processing time series maksudnya. Oke, kita buat baru aja di sini. Ini untuk nama variabel itu teman-teman terserah ya, apakah dia nama variabel aslinya, atau misalkan kayak ini, misalkan inflasi dituliskan F, atau mau diistilahkan seperti ini, 1 X2 X3. Ini X1 X3 X4. Ini variabelnya. Kita geser aja.
Nah, biasanya nanti kalau misalkan setelah kita running ini normalitas ternyata datanya tidak normal, itu biasanya dilakukan beberapa alternatif. Salah satunya ialah dibuat log atau LN atau logaritma natural, biar nanti datanya yang ini kan persennya 3 ini persen dari X2 sampai X4, yang ini data real kayak skor gitu, sedangkan ini data nominal data desimal gitu ya. Jadi kan beda-beda, jadi biar disetarakan itu dibuat LN, nanti kurang lebih seperti ini. Cuman ini kita coba dulu ya, kita blok, terus klik kanan, copy, kita paste ke sini ya, ke halaman yang kosong tadi. Sini. Oh, ini ada yang NA. Ini karena ada tipe tadi, sepertinya bukan tipe sih, ada itu hal yang mengharuskan kita menghapusnya. Di sini ada titik di depan satunya. Oke, kita coba copy lagi. Ini kita hapus dulu. Ini juga tadi mengulangan. Hapus dulu. Install, klik lagi, crop. Kita balik lagi ke tempat tadi, di paste ke sini. Oke, udah ada NA ya, atau udah ada salah data yang kurang pas lah. Oke, sini kita sebelum ke melihat apakah dia tipe data yang normal atau enggak, kita equation atau kita buat ininya dulu, estimasi. Estimasinya nah ini persamaannya, persamaan dari data yang kita olah. Nah, C tadi itu sebenarnya menggambarkan keterpengaruhan. Kalau C nya di belakang, nanti hasil dari koefisien Y-nya akan di bawah. Itu sebenarnya berbedanya di situ. Kalau C kita taruh ini, dibacanya Y berpengaruh dengan X1 dan X4 itu. Nanti kalau C-nya ditaruh di sini, maka nilai koefisien dari Y itu akan di atas. Perbedaannya dari letak koefisiennya nanti. Oke. Kita langsung aja. Ini kita enggak yang lain, kita cuma merunning hasil estimasi sama melihat normalitasnya. Oke, nah ini udah ya, hasilnya negatif semua. Nah, ini yang aku maksud tadi, di C-nya itu di atas kalau misalkan C-nya tadi dipindah ke tengah yang di persamaan tadi. Tapi kalau misalkan di belakang, maka dia akan di bawah. Itu aja sih berbeda. Oke, ini hasil estimasinya. Kemudian kita pergi ke view karena kita mau cari normalitas ya, apakah dia normal atau enggak. Lalu kita ke histogram normality test, ada di residual diagnostic. Kita klik oke. Indikator dari kenormalan suatu data itu melebihi nilai alfa. Nilai alfanya kita temukan di sini kan 5%, 0,05 atau 0,05. Nah, sedangkan di sini kan 0,52, jauh melebihi 0,05 atau 5%, maka dapat diketahui bahwasanya data ini berdistribusi normal. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Jika video ini terasa bermanfaat, maka teman-teman boleh atau misalkan untuk subscribe dan juga like serta share video ini. Terima kasih.